Ikut aku teman-teman. Kamu dan aku akan menyaksikan cerita kiamat paling gila tahun ini. Semua bermula saat camilan MC dirampas perundung. Gila kan? Jelas saja pahlawan kita tidak terima barangnya diambil begitu saja oleh mereka. Tapi si cewek perundung malah meremehkannya. Dia bilang ini kiamat bro. Jadi wajar menimbun persediaan makanan. Syakid banjir. Terdesak keadaan, MC kita memohon agar rotinya yang berharga itu dikembalikan. Sang perundung menolak mentah-mentah. Menyebut MC kita pemula yang sangat menyedihkan. Mereka bahkan mengejeknya habis-habisan. Menganggap pria kita ini cuma sampah yang pantas diinjak-injak. MC terus memohon dengan sopan untuk mengembalikan camilannya. Tapi si perundung malah marah dan menginjak lengan MC kita dengan brutal. Kasar, parah. Sambil merendahkan, dia mengejek MC karena bermimpi bisa mengencani gadis kaya. Lalu kalimat yang paling menyebalkan keluar. Dia menyuruh MC menyingkir. Babak belur tak berdaya. MC kita bersumpah dalam hati. Lin dan Liu pasti akan menyesali perbuatan ini. Sekarang perhatikan baik-baik. Layar sistem tiba-tiba muncul memberinya kredit balas dendam tanpa batas. Waktunya pembalasan epik. Dia kaget setengah mati melihat sistem gila ini nyata. Setelah diinjak-injak, kini dia menolak untuk jadi pecundang biasa. Sistem memastikan dia bisa membalas dendam. Hebatnya, amarah para musuh akan berubah menjadi 100 kali lipat kredit. Mengetahui bonus gila ini, matanya berbinar. Dia bertekad akan menghancurkan siapapun yang pernah meremehkannya. Tiba-tiba seorang wanita cantik datang. Heran melihat MC hanya duduk diam di sana. Si rambut merah menyela sinis. Menuduh MC sengaja pura-pura terluka memakai saus tomat. Mengabaikan ejekan, pahlawan kita santai. Menyerahkan sebuah paket dan bilang sedang merasa dermawan. Cus yang gengsi langsung meledak marah. Bam! Kredit MC bertambah. Sistem ini benar-benar nyata 100%. Setelah memberi barang gratis, MC bertanya apa itu cukup. Dia berjanji memberi lebih kalau wanita itu bersikap manis. Wanita itu bingung. Pria miskin ini tiba-tiba sangat royal. Dia ragu persediaan itu benar-benar miliknya. Saat berjalan pergi, MC memastikan dia siap dipanggil kapan saja. Afeksi wanita itu langsung naik 20 poin. Menganggapnya imut dan dermawan. Afeksi naik, MC langsung meraup 58.000 kredit. Ditambah sistem mengganti barang yang dia berikan. Jackpot besar. Dia lalu melihat dua wajah yang sangat familiar. MC tersenyum licik merencanakan sesuatu. Gadis itu menatap heran dan bertanya bagaimana MC bisa berada di sana menggodanya. Rambut merah meremehkan si pirang yang mustahil mendapatkan sang dewi. Pria kita sama sekali tidak gentar. Sang cewek membentak, menyuruhnya sadar diri karena dia bukan tandingan mereka. Sangat tenang MC mengabaikan ejekan itu karena lawannya memang gadis papan atas. Kemarahan Liu tembus level 78. Kita semua pasti tersenyum melihat ini. Cuyao sang idola muncul, membuat wajah MC memerah bahagia. Usahanya berhasil. Melihat Dewi Idaman, si rambut merah sok kenal. Tapi Cuyao justru menghampiri si pirang dan bertanya. Kabarnya, perundung itu iri luar biasa. MC kemudian menawarkan bantuan suplai. Tapi Cuyao khawatir karena harganya sedang gila-gilaan. Harga roti melonjak 20 kali lipat. Di latar belakang, gadis bergaya gotik ikut campur menyindirnya. Menyuruh MC berhenti, sok kaya. Tapi pahlawan kita malah santai menawarkan bantuan logistik jika Cuyao butuh. Di luar sangat bahaya. Gadis gotik kesal memikirkan asal stok makanan pria kita. Level amarahnya meroket ke angka 113. Para senior gagal berdebat kalah telak dari karisma pahlawan kita. Kenapa bisa begitu? Gadis yang super kesal langsung menyerang balik. Dia membentaknya pecundang dan murka karena dipermalukan. MC kita tidak peduli sama sekali dan memberitahu si pirang bahwa dia sekarang menjadi pengawal pribadi ninja. Berkat semua kekacauan epik ini, sistem mengonfirmasi MC sudah menimbun lebih dari 200.000 kredit. Gadis itu melebarkan matanya, terkejut, dan bertanya apa MC punya trik sihir pembuat makanan. Tapi MC menghindar santai. Sang gadis menatap tajam. Curiga kenapa dia sangat tenang dan pasti sedang merencanakan sesuatu. Sempat panik, MC mengalihkan pembicaraan. Dia mengajaknya pergi memasak karena merasa lapar. Sang dewi kecantikan tersenyum penuh arti.
Penolakan halus dari pria ini justru membuatnya terlihat jauh lebih menarik. Namun di dapur, pahlawan kita menghela napas lega karena berhasil mempertahankan ketenangannya. Tiba-tiba berita darurat TV menyiarkan gelombang dingin mematikan beserta badai ganas. Ekspresi wajah MC langsung berubah tegang. Kiamat sesungguhnya tiba. Kamu dan aku tahu ini baru awal dari teror gelap yang menanti. Boom! Lampu dapur langsung mati total. Cuyao panik bertanya kenapa listrik padam. Padahal badai utamanya belum datang. Ayo, saksikan cerita bertahan hidup. Tergila bareng aku. Ketukan keras memecah keheningan. Mengaku ada pemeriksaan. Gadis berambut merah menyuruh mereka menunggu. Cowok di sebelahnya merasa curiga banget. Soalnya pemeriksaan terakhir baru aja bulan lalu. Dia kira ini soal air atau listrik. Tapi karakter utama kita nggak percaya. Rasa kesalnya makin memuncak. Dan lagi, kalau urusan air, pasti petugas properti yang datang. Curiga ada yang nggak beres, dia mengambil pisaunya, menyembunyikannya di belakang. Yakin ini jebakan. Mengintip dari lubang pintu, dia melihat beberapa sosok mencurigakan yang kelihatan gelisah banget. Dia mutusin buat nggak buka pintu, dan menyuruh mereka ganggu tetangga aja. Tapi mereka mengabaikannya. Maksa masuk buat pemeriksaan rutin. Di luar, mereka terus mengoceh nggak jelas. Chen Yu menyuruh gadis itu berlindung di belakangnya karena sepertinya situasi makin memanas. Meski bingung, dia sadar. Kata-kata itu malah bikin Chu Yaojie makin terpesona kepadanya. Dan beam, pintu didobrak dengan sangat keras. Tanpa rasa takut, pertarungan sengit pun dimulai. Para pengganggu menyerbu masuk, mencoba merampas semua persediaannya demi bertahan hidup. Chen Yu bilang makanan itu persembahan buat keluarganya. Tapi wanita itu masa bodoh. Marah besar. Dia menolak menyerahkan makanannya. Dengan senjata di kedua tangannya, karakter utama kita memperingatkan para perampok itu. Perhatikan bagian ini kawan. Semua syok saat dia melumpuhkan wanita itu. Mau persediaannya, mereka harus melangkahinya dulu. Panik luar biasa. Para pria itu menggenggam senjata mereka. Bersiap untuk melawan balik. Sambil tersenyum, pemuda kita menawarkan belas kasihan. Membiarkan mereka pergi, membawa sekantong makanan, menyadari situasinya kalah telak. Mereka menerima tawaran itu. Sambil merampas persediaan itu, mereka memperingatkannya agar sadar diri di tengah kekacauan ini. Mereka berbalik, girang banget bisa dapat roti. Tapi Chen Yu cuma bercanda. Gak mungkin dia biarkan mereka membawa pergi makanannya. Langsung saja dia menyerang dari belakang. Menyadari ancaman itu, salah satu perampok mencoba bertahan dengan senjatanya. Gadis di sebelahnya panik. Tapi dia malah asyik mempermainkan keadaan. Sambil memegang senjata, si musuh mengklaim semua makanan itu miliknya. Dengan percaya diri, jagoan kita membalas kalau dia bisa memunculkan makanan dari udara kosong. Melihat si bodoh lengah, dia langsung menerjang maju. Detik itu juga, dia berhasil menumbangkan ancaman terakhirnya. Sementara Chu Yaojie berteriak kaget. Dia bercanda, seharusnya mengulur waktu demi mendapatkan poin tambahan yang baru. Memeriksa sistemnya, dia melihat cuma ada makanan dan barang-barang penting yang tersisa buat gadis itu. Chen Yu super santai setelah membereskan para pengacau itu. Bahkan berencana menyembunyikan mereka di kebun komunitas. Sayangnya, rencananya langsung digagalkan oleh beberapa tetangga yang muncul di pintu. Pantang mundur, Chen Yu menantang mereka semua. Liu Yi yang melihat kegilaannya langsung mengancam bakal menelepon polisi. Jagoan kita maju dan menendang pria itu tepat di titik lemahnya. Hidup bertetangga di saat kiamat memang keras. Kita pasti mikir kerjasama itu penting kan? Tapi Chen Yu justru lebih menikmati melihat dunia ini hancur berantakan. Gadis itu ngamuk pas sadar makanannya nggak dibagi. Kalau Liu Yi mau sesuatu, dia wajib memohon dengan sangat atau menukarnya. Semua orang udah capek banget sama drama tiada henti ini. Tiba-tiba, para penjaga musuh mulai menyerang. Chu Yaojie siap beraksi bermodalkan sepatu hak tingginya. Sementara Chen Yu langsung menjatuhkan 2 kroco dan menerjang sisa musuhnya. Sambil menatap dingin, dia menyebut duo yang gemetaran ketakutan itu sebagai sampah yang tak berguna. Tuan Lin diam-diam meraih sebuah vas bunga. Merasa jengkel, dia mengancam akan mengalahkan si bodoh
dan bergerak maju. Tapi Chen Yu terlalu pintar dan menyadari gerakannya. Vas itu langsung jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Setelah membereskan Tuan Lin muda, dia berjanji akan memberi pelajaran setimpal kepada istri dan juga saudarinya. Wanita muda itu panik melihat rekannya tumbang. Dia buru-buru mengakui kesalahan dan rela melakukan apapun yang diminta oleh pahlawan kita. Hebatnya, dia memberi ampun dan langsung menyuruh Liu Yi untuk pergi dari sana. Chu Yaoji meledek kalau pahlawan kita punya titik lemah buat cewek. Sisanya dilempar keluar jendela sebagai peringatan sebelum badai dingin tiba. Di luar sana, saudara Wei sedang mendapat giliran bertugas malam itu. Tiba-tiba ada yang histeris melihat orang berjatuhan. Wei panik banget saat melihat saudaranya ikut terkapar. Dia benar-benar syok berat. Tuan muda Lin sudah terkapar tak berdaya di tanah. Orang-orang yang dilempar berjatuhan seperti hujan membuat warga panik berlarian kemana-mana. Melihat hal itu, Wei langsung jatuh pingsan seketika. Setelah membereskan para pengganggu itu, Chu Yaoji bertanya, langkah selanjutnya sebelum badai dingin benar-benar menghantam mereka. Pahlawan kita bersantai masak makanan hangat. Poin sistem tembus 200.000. Sampai di sini ceritanya. Kalian wajib tunggu kelanjutannya. Chen Yu benar-benar antusias menunggu gadis itu mencicipi mahakaryanya. Pegangan erat ya, karena dunia sedang Gadis itu kaget dengan suasana hangat ini. Sementara Chen Yu bersiap melawan badai dingin. Poinnya bersama Qiu meroket hingga 273.000. Di luar, orang-orang sibuk menopang Wei yang pingsan. Sadar terus diawasi, berandalan cilik itu menatap Chen Yu dengan sangat kesal. Jagoan kita menyahut santai. Lalu bam! Satu tamparan keras mendarat mulus di pipi anak itu. Chen Yu langsung membakar 100.000 kredit demi meningkatkan statusnya. Sangat ampuh memberi pelajaran telak. Pria itu syok berat melihat kekuatan luar biasa jagoan kita. Dia langsung berlutut memohon ampun, beralasan tidak ada pilihan lain. Tersungkur di lantai, anak itu berjanji berhenti cari masalah dan siap membantu kapanpun dibutuhkan. Chen Yu berpikir sejenak, menatap mereka yang berkeringat dingin, menanti keputusannya. Penasaran soal pemadaman ini, mereka mengaku seluruh gedung terputus. Memaksa mereka menggeledah setiap pintu demi persediaan. Chen Yu menyuruh mereka menyalakan listrik lagi, lalu mengamankan Lin Bei Wei dengan janji perlindungan. Wei akhirnya terbangun di sofa, tepat saat para pria sedang asyik menikmati hidangan lezat. Masih kebingungan, matanya tertuju pada semangkuk mie. Dari mana datangnya semua makanan mewah ini? Sang koki menatap Wei yang mulai kesal. Gadis itu tak habis pikir, kakaknya rela tunduk pada orang asing demi mie. Dia bersikeras tidak sudi kakaknya menyerahkan Ye. Sebaik apapun Chen Yu, gadis keras kepala ini menolak memakan mie itu. Poin emosinya meledak sampai dia menepis makanan itu. Wei mengancam kakaknya pasti akan membalas perbuatan kurang ajar ini. Perhatikan baik-baik, ini bagian favoritku. Chen Yu pelan-pelan menaruh pancinya dan mencengkeram lengan gadis itu. Tanpa basa-basi sedikit pun, dia langsung menyeret dan membuangnya keluar apartemen. Qiu Yaoji sangat panik melihat seorang gadis dilempar ke badai es. Tapi Chen Yu, pria itu tetap santai seolah tak terjadi apapun. Wei mematung kaget di lorong dingin itu. Tidak percaya dia benar-benar diusir begitu saja. Dia menatap sekeliling. Cuaca super ekstrem benar-benar telah mengubah tempat ini menjadi mimpi. Buruk, beku. Dia menggedor pintu putus asa. Berteriak kakaknya pasti membalas kebaikan jika Chen Yu mau membukakan pintu. Tapi plot twist tajam. Kakaknya sudah lama lenyap tak bersisa. Chen Yu telah menghabisi Tuan Muda Lin tanpa kenal ampun. Gadis naif itu masih yakin kakaknya aman. Tiba-tiba, seorang wanita bermantel tebal membuka pintu lain dan menarik Wei masuk. Qiu Yaoji mengintip cemas dari balik pintu. Takut Liu Yi mencuci otak Wei untuk balik menyerang mereka. Seseorang berbisik pelan. Kenapa kita tidak menolong saudari Wei saja? Dia pasti sangat menderita. Wei langsung berhambur memeluk temannya mencari pelarian. Sementara itu, Chen Yu sibuk memikirkan langkah taktis selanjutnya. Perhitungannya selalu tajam. Bam! Tiba-tiba terdengar keributan gila dari pintu depan. Kalian pasti penasaran apa selanjutnya kan? Tensi memuncak. Seseorang memuji sikap santai Yi dan menyuruh membiarkan Chen Yu masuk. Dia membeku dan kelaparan parah. Gadis itu berlutut memohon,
sambil meremas bajunya dalam keputusasaan total. Wanita itu melarang, membuang harga diri hanya demi semangkuk mie. Tanpa keraguan sedikit pun, dia menyuruh gadis itu menjauh. Harus secepatnya pergi. Namun gadis itu terus menangis memohon, mengaku bersalah dan berjanji setia selamanya. Tapi jagoan kita sama sekali tidak termakan omong kosongnya. Temannya menyela, pasti ada jalan keluar dari krisis gila ini. Wanita berambut acak-acakan itu meledak, menyalahkan kakak temannya yang telah tiada karena persediaan mereka habis. Gadis itu syok berat. Dia baru sadar tanpa kekayaan kakaknya. Temannya pasti sudah membuangnya sejak awal. Dimatai, wanita itu dan kakaknya tak lebih dari sampah yang pantas menerima nasibnya. Adu mulut ini makin brutal seperti anjing liar. Tapi sebelum makin kacau, Cenyu tiba-tiba menjatuhkan dua fakta mengejutkan. Dia menunjuk lurus ke arah Yi, menyuruhnya diam dan berhenti bertingkah layaknya monster buas. Beralih menunjuk Wei, dia dengan dingin mengungkapkan bahwa dialah yang menyingkirkan kakaknya. Selama ini, emosinya meledak tembus 578 poin. Saat dia berniat menyerang, Cenyu langsung membanting pintunya keras-keras. Tertinggal di luar. Amarah gadis itu terus meroket, bercampur aduk dengan kesedihan dan kekecewaan mendalam. Mengabaikan drama itu, sifat meledak-ledak gadis itu justru memberinya panen 2.272 poin. Duduk santai dengan 400.000 kredit lebih di tangan. Wajahnya berbinar puas, menyadari dirinya baru saja memenangkan jackpot. Timnya melongo, bingung melihat tawa jahatnya yang sangat penuh semangat. Cerita malam ini selesai, kawan. Bos mengumumkan pesta besar. Dan semua minuman dia yang traktir. Kumpul sini. Kalian dan aku bakal melihat situasi paling aneh. Listrik padam total, udara membeku, dan Choyauji bingung. Tak ada baju hangat. Suhu drop terlalu gila sampai sirkuit rusak total. Jelas bukan salah komite awal. Tapi tenang saja, gas masih aman untuk menjaga mereka tetap hangat. MC kita mengecek sistemnya. Ternyata butuh 500.000 kredit untuk membuka toko baru. Melihat angka raksasa itu, dia menganggap wanita itu konyol karena absen beli baju hangat. Saat panas, poin kemarahan Chu, Yaoji langsung naik. Sadar bosnya sedang nyinyir. Buat makin panas, MC malah menyuruhnya berhenti mengomel. Padahal, dia timbun selimut sejak musim panas. Krunya sampai ketakutan. Mengira otak bosnya sudah beku. Chu Yaoji melotot tajam. Kemarahannya tembus 523 poin. Di tengah drama ini, MC kita sadar. Poin sistemnya mengalir deras. Dengan total tembus 519.000 kredit, kategori baru akhirnya terbuka lebar. Emosi Chu, Yaoji masih meledak. Dia kesal terus dihina hanya karena tidak punya stok barang. Sementara itu, MC asyik panen poin dan meraup untung besar. Mendadak daya kembali menyala dengan 100.000 kredit melayang. Dia langsung mengamankan tagihan listrik setengah tahun penuh. Pakai megafon, dia berteriak lantang ke seluruh gedung, mengumumkan rencana balas dendam paling epik untuk semua orang licik. Nah, perhatikan bagian ini. Penghuni gedung malah menganggapnya gila dan terus mengejeknya. Tapi justru itu yang sistem mau. Poin kemarahan meledak gila-gilaan untuk jagoan kita. Benar-benar kaya mendadak. Krunya mengira dia gila. Padahal kredit sistemnya tembus 836.000 lebih. 3 anak buahnya ini masih curiga, bos. Mereka kurang waras, terus mengawasi penuh waspada. Tapi MC cuek bebek. Dia malah menyuruh kru istirahat tidur saja. Chuyaji gagal paham dengan jalan pikiran Chen Yu. Tiba-tiba terdengar suara menyuruh unit 701 segera pergi. Suasana makin kacau. Kru mulai panik kehilangan semua harapan. MC kita tenang tanpa beban, mengetahui semua trik, dia malah dikira sudah dicuci otak. Dari luar, seorang wanita mengancam menghancurkan kotak listrik jika pintu tidak dibuka. Dia adalah Sun Siner, sang selebriti internet terkenal. Kenal suara itu, MC menanggapi dengan gaya santai dari balik pintu. Pihak luar makin muak mendengarnya. Tentu saja, jagoan kita sama sekali tidak terganggu oleh ancaman receh itu. Kesabaran habis. Seorang pria dari luar memutuskan mengambil palu besar. Bersiap melampiaskan kemarahannya pada kotak daya. MC kita cuma menonton drama itu
Layaknya film layar lebar, santai banget. Sun Sinner sombong. Menyebut ini akibatnya jika pecundang berani melawan mereka. Kalian lihat senyum misterius itu kan? Cukup sekali sentuh. Kotak daya penyok itu langsung kembali utuh seperti sihir. Seluruh orang di sana melongo melihat kejadian ajaib yang barusan terjadi. Penuh ejekan, MC bilang pria di luar itu kurang makan dan sangat lemah. Pria itu makin murka. Dia hantam lagi kotaknya pakai palu sampai remuk redam. Dia yakin kali ini kerusakannya sudah mutlak. Tapi wajahnya langsung pucat melihat kotak daya itu kembali mulus sempurna. MC terus mencibirnya lemah tak bertenaga. Mendengar itu, si pria melempar tatapan amarah padanya. Mengangkat palu, dia maju mengincar Chen Yu. Tapi jagoan kita dengan kilat menghindar cepat ke samping. Sebuah jebakan kaki mulus membuat pria raksasa itu jatuh tersungkur parah. Kesempatan emas untuk menendang titik paling sensitif. Keringat dingin langsung bercucuran dari wajah menahan rasa sakit. Mulai sekarang, dia bakal dikenal sebagai sang pangeran kekosongan abadi. Si wanita marah besar, mengancam jagoan kita bakal kehabisan makanan dan harus segera mengemis. Berwelangha. Tentu saja, MC cuma tertawa santai. Tahu lawan itu influencer top, dia malah pamer hidangan enak buat merayakan kemenangannya. Melihat itu, musuh luar makin putus asa. Sadar pemuda ini sungguh menguasai segalanya tanpa celah. Suniner mengamuk parah. Tidak habis pikir, pemuda itu bisa mengubah segalanya jadi pesta makanan. Selebriti jutaan pengikut saja tidak punya kekuatan segila ini. Di tengah krisis, saat krunya memegang makanan, MC masih terus diancam. Tanpa aba-aba, hujan telur langsung menghantam musuhnya. Pria luar membentaknya untuk segera berhenti bertingkah konyol saat itu juga. Seru banget kan? Tontonan epik di mana MC menjatuhkan mangkuk ke kepalanya. Membuatnya tergelincir jatuh sangat memalukan. Ayo temani aku masuk ke cerita super gila ini. Usai bikin keributan besar, dia menyuruh krunya menerobos apartemen untuk menjatuhkan Chen Yu. Mereka tidak peduli berapa lama waktu yang dihabiskan. Terdengar gedoran keras. Mereka tahu pintu itu segera hancur. Sambil mengecek sistem, pejuang kita memutuskan membuka kategori baru, pakai poinnya. Matanya langsung tertuju pada notifikasi kategori pakaian yang baru terbuka. Hujan deras turun di luar. Su Yaoji sadar itu hujan asam. Tapi cowok ini malah berpikir ini waktu yang tepat buat jalan-jalan. Menepuk bahu temannya dengan santai, dia bilang pemuda itu punya potensi. Setelah memberinya jaket bulu hangat, dia mengajaknya menjelajahi area. Sangat bersemangat. Anak itu terus bertanya pada bosnya. Mengira bosnya memimpin kelompok rahasia. Saat membuka pintu, mereka malah berhadapan dengan orang-orang menyebalkan yang sama. Menyenggol si influencer sombong itu, dia menyuruhnya menyingkir dari jalan. Wajah gadis itu memerah. Beraninya dia tidak menghormati seorang influencer top dengan jutaan penggemar setia. Demi mencari makanan, Zhou Tian mencoba menyalahkan wanita itu atas semua kekacauan. Sadar cowok itu ingin mendekati Chen Yu, influencer tersebut makin kesal. Dengan penuh percaya diri, dia menawarkan diri nongkrong bareng Chen Yu, memintanya mengirim undangan. Berjanji soal makanan dan minuman lezat. Tapi tanpa ragu, pahlawan kita langsung menamparnya keras. Dia benar-benar tidak percaya gadis itu berani menyamakannya dengan pria biasa. Dengan tatapan tajam, dia memperingatkannya agar tidak mengulanginya. Dia sudah tidak takut pada apapun. Bahkan di depan pengikutnya, gadis itu ditampar lagi. Sun Zener sangat marah, bingung kenapa cuma pria ini yang kebal terhadap pesonanya. Sementara itu, Zhou Tian mencoba pamer kesetiaan pada sahabat barunya. Apesnya, dia malah dipukul telak oleh si pengikut berambut biru. Mengabaikan kekacauan yang terjadi, Chen Yu santai melihat sekeliling. Terdengar suara memanggil. Wei duduk menggigil kedinginan di tanah. Pemuda itu langsung memberikan jaket bulu, mendengarkan permohonan tulusnya minta tolong. Saat gadis itu merasa tenang di dekat si pemuda, Chen Yu pamit mengecek situasi di luar. Hujan asam itu sudah menghancurkan segalanya. Tanaman layu dan mobil-mobil di jalanan hancur meleleh. Tapi pahlawan kita pantang mundur. Dia harus mengambil paket penting. Saat berjalan seorang wanita bersandar di dinding memanggilnya. Tapi dengan tekad bulat, Chen Yu ogah masuk ke dalam perangkap murahan itu. Perhatikan baik-baik. Disinilah semuanya jadi tegang. Berniat membicarakan masalahnya. Tiba-tiba sebuah pisau
menempel di lehernya. Gadis itu mengancam pejuang kita, menyuruhnya segera melepaskan semua pakaiannya. Upaya Chen Yu mencari celah kabur malah bikin gadis itu makin kesal. Menatap wajahnya, gadis itu bilang, cowok ini benar-benar terasa berbeda. Sambil menggenggam pisaunya erat-erat, dia terus mengancam akan melukainya jika tidak patuh. Tanpa menunjukkan ketakutan sedikit pun, Chen Yu dengan tenang mulai melepaskan jaketnya. Chen Yu membalas, jika gadis itu tidak punya barang berguna, dia bahkan tidak sudi berbicara. Dengan senyuman jahil, Chen Yu memancing emosinya lagi. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang aneh di tangan si gadis. Pria utama mengambil kembali pakaiannya, menyuruhnya bicara lagi kalau dia sudah belajar cara meminta dengan sopan. Kalian lihat itu kan? Gadis itu syok melihat pakaiannya menghilang. Tersulut emosi, dia nekat menerjang pahlawan kita pakai pisau. Tapi Chen Yu jauh lebih cepat, menahan lengan gadis itu sekuat tenaga, mendorongnya ke dinding bata, sambil mencengkeram lengannya. Chen Yu dengan dingin bilang dia tidak memenuhi syarat. Chen Yu menambahkan, tanpa sumber daya yang berguna, nyawa orang lemah hanyalah angka tidak berharga di era kiamat. Dia lalu memberinya sebuah misi menuju rumah sakit kota, dengan iming-iming hadiah 2 bungkus mie instan. Makanan itu sudah sangat cukup membuatnya bersyukur. Lagi pula semut lemah harus sadar diri posisinya. Tidak tahan dengan kelakuan kasarnya, pahlawan kita menampar wajahnya. Di bawah rintik hujan, dia menyentuh pipinya yang memar akibat tamparan itu. Kemarahannya memuncak hingga ubun-ubun, tapi pria utama kita mengabaikan semua keluhannya. Di tengah rintik hujan asam, dia memanggil nama Chen Yu. Berbalik arah, dia melemparkan alamatnya, bertaruh. Gadis itu tidak punya nyali untuk datang. Padahal gadis itu diam-diam berencana merebut persediaannya dan membalas dendam. Setibanya kembali di rumah, dia sudah membawa sebuah paket misterius. Duduk lemas di lantai si influencer, menanti Chen Yu. Saking putus asanya, dia memeluk kaki Chen Yu, memohon diterima sambil berjanji menuruti segalanya. Begitu tahu cowok ini punya persediaan tanpa batas, perasaannya langsung berubah drastis 100 derajat. Jadi apa? Kesimpulan kita, kesombongan Sun Zener hancur dan kini dia rela menjadi milik pahlawan kita. Menariknya masuk, dia menyuruh gadis itu mandi agar lantainya bersih. Perhatikan baik-baik, sistem menunjukkan uang dan sumber daya untuk influencer akan kembali. 100 kali lipat. Kategori kekuatan super buah kini terbuka seharga 3 juta kredit. Chu Yaojie kaget dia cuma dapat paket biasa, tapi bos menyuruhnya cepat ambil saja. Sambil berbalik, dia bilang nggak mau nikahi si MC. Saat dibuka, isinya malah boneka beruang. Aca berkanda. Dia sama sekali nggak nyangka bos punya sisi manis. Sambil menggendong anak itu, mereka tidur, meninggalkan ruangan utama. Tiba-tiba, terasa seperti ada gempa bumi hebat. Dari luar, Chen Yu mengancam akan menghabisi riwayatnya malam itu juga. Mencekam, karena semua orang menatapnya, bos beralasan belum ngapa-ngapain. Kesal, dia menyuruh mereka tidur sekarang juga. Dengan kepala berdenyut, pahlawan kita sadar, dia nggak bakal bisa tidur nyenyak malam ini. Mustahil, santai di ruang tamu, dia menantang. Kalau wanita itu bisa mendobrak masuk, lencana bos diserahkan. Krunya sangat antusias, tanpa basa-basi, mereka setuju 100%. Si Sun Sinner tahu kakak-kakak senior ini spesial. Ditambah lagi pengaruh mereka yang luar biasa. Wei menyuruh mereka diam sambil mengusap kepala keduanya. Sambil nggopi si MC berpikir keras. Lingkaranmu adalah cerminan dirimu. Enjertikan. Cuji bingung. Masa seorang cewek dibiarkan bikin rusuh, padahal sudah lewat jam tidur. Sangat kesal. Pejuang itu berkomentar sinis saat dia menendang si merah. Dia selalu membelanya. Amarahnya langsung meledak setiap kali bosnya banyak bicara. Mendekati pintu, MC memasukkan kode rahasia. Gadis itu langsung menodongkan senjatanya dengan tajam. Dengan tenan, dia mengancam akan meledakkannya. Pilihannya, cuman menyerah atau terus mengejar impian gilanya. Meski begitu, dia masih belum siap melupakan rencana balas dendamnya. Tak napasmu di sini, MC sadar dia menghadapi bom waktu. Dia menutup pintu, memikirkan kekuatan level epic. Chen Yu menyerah. Dia memperingatkan, kali ini kau lolos, tapi besok riwayatmu benar-benar tamat. Membuka pintu santai, Chen Yu bilang,
Dia selalu tepati janji. Ikut aku, itu taruhan terbaikmu. Tapi cewek itu ogah basa-basi dan langsung meninjunya. Di dalam, Chuyoji menunggu dengan pesta daging. Kagum dengan stok kiamat Chenyu, dia takjub. Bagaimana semua ini bisa nyata? Si Pirang datang bilang lapar. Kesal. Cowok itu membalas. Tenang saja, kakak sudah menyiapkan semuanya. Mendengar hal ini, dia kegirangan dan langsung memeluk kakaknya. Sementara itu, si Merah nanya, apa Lin mau ke rumah sakit kota? Gadis rambut pendek menjawab tegas. Gak ada waktu. Kita harus sampai sebelum matahari terbit. Saat pahlawan kita asik masak, Lin menjewer, telinganya keluar. Sambil diseret, dia bilang tunggu. Si Merah membalas. Jaga dirimu baik-baik. Rebahan di sofa, cewek tangguh itu cuek. Rumput liar biasanya bertahan hidup lama. Di luar, cewek rambut pendek meragukannya. Sepeda rongsok ini beneran bisa jalan. Kalian mikir yang sama kan? Lin ngomel baterainya habis. Tapi Chen tersenyum yakin, sepedanya pasti tangguh. Mendengar ini, si Blon menyuruh percaya. Tanpa henti, dia langsung berteriak keras. Dia menggerutu, gila aja percaya padamu. Tapi, pahlawan kita menyalakan motor dan menyuruhnya segera naik. Sangat kaget. Dia bertanya, kenapa motor ini nggak berkarat kena hujan? Yu menjawab mantap. Jaket bulunya menahan hujan asam. Begitu juga motornya. Pegangan yang erat. Kita akan menembus kiamat yang liar. Zo mikir, pria ini terlalu semangat. Inikah penyelamat sejati, kata ayahnya? Sistem memberitahu poin kasih sayang Zo naik setelah momen romantis. Saldo MC 210.000 poin. Dia menyerahkan senjatanya untuk segera di-upgrade. Gadis rambut pendek itu kaget, senjatanya sungguh bisa di-upgrade. Si Pirang mikir, untung 100 kali lipat. Mereka tiba di lokasi dan langsung dicegat seorang penjaga. Lei menyapa, hei ini aku. Tapi si penjaga tua itu tak peduli. Kakek itu bilang penampilannya pasti bawa kuman. Kuneme enero bos, menyuruhnya segera berhenti bercanda. Selesai sudah. Coba tebak, pahlawan kita langsung meninju kakek penjaga itu sampai benar-benar jatuh. Sini kumpul, kita bakal lihat aksi paling nekat. Si Pirang menyuruh jagoan kita maju sebagai umpan. Mendadak sepasukan penjaga muncul. Yu langsung mengangkat senjatanya dengan gaya andalannya. Bersumpah akan menunjukkan kehebatan murni dari dewa baku tembak. Tembakan beruntun dilepaskan, dan para penjaga itu tumbang bagaikan lalat. Ada penjaga yang memohon ampunan. Tapi jagoan kita langsung memukulnya dengan gagang senjata tanpa ragu sedikit pun. Mereka pun menerobos masuk, dan Yu langsung memanggil kakek Chin. Sang kakek memanggilnya si kecil Rose. Heran, bagaimana dia menerobos hujan asam di luar sana. Yu menyuruhnya tenang dan menanyakan hasil dari eksperimen mereka. Di sisi lain, jagoan kita meminta perawat untuk memeriksa kondisinya. Temannya menjewer telinganya karena cari gara-gara. Sang perawat menyahut sinis, berkata bahwa dunia baru saja hancur dan bertahan hidup adalah prioritas utama. Kakek Chin memuji kehebatan Chong Wei sebagai pemuda berbakat. Lalu si perawat dengan sombong memamerkan bahwa pria itu punya banyak sumber daya dan koneksi. Si Pirang menyindir apakah sampah itu berlapis emas. Yang langsung dijawab perawat apakah dia iri. Perawat itu terus membanggakan Chong Wei. Menuduh jagoan kita cuma mendekati kakaknya demi mendapatkan barang mereka. Si Pirang tertawa lalu mengejek bahwa mereka berdua benar-benar sangat cocok. Lei membelanya, bilang Chun bahkan makan mie daging mahal di rumah. Perawat itu menganggapnya bohong karena semua barang mewah sudah dimonopoli oleh bos besar. Si Pirang membalas bahwa wanita itu terus terjebak di masa lalu. Kakek Chin penasaran apakah jagoan kita bekerja untuk pemerintah atau pengusaha, namun dijawab dengan santai tidak. Gadis berbaju merah muda meminta kakeknya berhenti bertanya, menganggap pemuda itu hanyalah seorang pembuat onar sejati. Lei berusaha membelanya, tapi sang kakak malah menuduhnya cemburu karena Chong Wei menolak dirinya. Nah, perhatikan ini. Chun tiba-tiba menampar perawat itu, panen ratusan poin kemarahan. Lalu terus menamparnya tanpa ampun. Sambil tersungkur, perawat itu mengancam membawa nama geng Chong Wei. Tapi MC kita sama sekali tidak peduli. Tak lama Chong Wei muncul, dan istrinya langsung mengadu. Dia murka mencari pelakunya dan menunjuk ke arah si Pirang.
Sang suami menyuruh preman menghajar pemuda itu. Tapi tangan mereka malah kesakitan sendiri saat memukulnya. Perawat sinting itu menyuruh mereka menghabisi pemuda kita. Satu preman mengeluarkan senjata tajam, tapi Chun menendangnya dengan gaya bos. Chong Wei sangat kesal, menyebut semua anak buahnya benar-benar tidak berguna. Lei dengan tegas membongkar bahwa Chong Wei cuma mendekati kakaknya demi data eksperimen rahasia. Tapi si perawat menolak percaya. Jagoan kita mengambil dokumen itu, berjanji akan menyerahkannya asalkan mereka dibiarkan pergi dengan tenang. Gadis merah muda tidak menyangka dia gampang menyerah. Sementara Chong Wei langsung setuju dengan tawaran itu. Perawat itu mengejeknya pengecut, merasa pantas karena dia bergaul dengan orang yang lemah. Di belakang sana, adiknya sangat kesal dan bersumpah akan memberi perhitungan pada Chun jika mereka selamat. Setelah memegang kertasnya, Chong Wei menyuruh mereka pergi. Yu tersenyum sinis, menyebut perawat dan suaminya sama-sama pembohong besar. Perawat itu membalas bahwa orang miskin tidak akan pernah kaya, dan MC kita langsung membalas ejekannya dengan telak. Makin kesal, perawat itu menyuruh suaminya menyerang lagi. Tapi, jagoan kita dengan santai meminta waktu istirahat sebentar. Wanita sombong itu mengejeknya ketakutan. Tapi Chun membalas bahwa rasa takutnya sudah hilang sejak dunia ini hancur berantakan. Chong Wei sesumbar karena data eksperimen sudah di tangannya. Yakin pemuda itu tidak akan berani bertingkah sombong lagi. MC kita membongkar bahwa data penting itu sudah lenyap. Chong Wei shock dan istrinya panik menyuruh preman langsung menyerang. Kalian kaget kan? Chun santai membakar berkasnya dan menyuruh mereka semua tenang. Semua orang panik luar biasa dan si pirang mengikat mereka. Lei sangat marah menanyakan, apakah Chun sadar betapa krusialnya dokumen itu? Chun menepuk bahu gadis itu, bertanya apakah dia percaya pada harapan cahaya. Dan Lei dengan bingung menjawab iya. Pemuda itu tertawa puas, mengejek betapa konyolnya jawaban itu, yang tentu saja membuat Lei semakin meledak dalam amarah. Sistem mencatat ribuan poin kemarahan yang langsung ditukar dengan ratusan ribu koin saldo pribadi. Jagoan kita menyuruh temannya santai. Dia ternyata sudah menguasai seluruh rahasia eksperimen genetik itu. Kakek Chin sangat penasaran. Apakah pemuda ini ahli medis hebat? Perawat gila itu kembali mengolok-olok kakek tua, bersumbar bahwa dia dan suaminya bisa dengan mudah mengambil alih teknologi hebat ini. MC melangkah maju, memperingatkan wanita itu agar tidak bertingkah berlebihan hanya karena dia memiliki masalah gangguan mental parah. Perawat itu murka, tapi jagoan kita dengan santai bercanda bahwa dia sudah divaksin rabies. Jadi tidak takut gigitannya. Terus mengejek tanpa ampun, Chun menyebut mental wanita itu sangat lemah dan terlalu gampang. Meledak marah karena hal kecil. Gimana menurut kalian? Amarah wanita itu memuncak maksimal dan bersumpah membalas dendam nanti. Sampai jumpa di kisah seru selanjutnya. Ayo kita mulai ceritanya. Di apartemen, si pirang bertanya, apa Kiu kurang tidur? Dan si rambut merah mengiyakan. Zinner menyuruhnya santai saja. Saat Chen mulai mengaktifkan kekuatan buasnya, Yao mendadak lari keluar dan menghilang. Beralih ke laboratorium, Chen memastikan apa bocah itu sungguhan bisa memodifikasi gen. Jawabannya singkat, santai saja. Bocah itu lalu berseru, waktunya sarapan. Tiba-tiba ledakan terjadi, barang-barang pun berserakan. Sang perawat syok berat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Padahal semua perlengkapan bertahan hidup sudah terkunci rapat. Sang pemimpin langsung tunduk, rela melakukan apapun demi bocah itu. Perawat pun ikut-ikutan menyatakan kesetiaannya. Dia dengan sombong memamerkan kemampuannya mengungguli saudarinya. MC kita tersenyum tipis dan menantangnya. Coba buktikan. Lei langsung memotong, memperingatkan si pirang agar tidak gegabah karena Chin Wei masih menjadi ancaman serius. Tapi dengan senyum penuh percaya diri, Chen menyuruhnya tenang. Mereka siap membasmi hama ini sekali pukul. Gadis itu protes keras. Mengingat tuan muda dari kelompok H adalah master bela diri yang sangat berbahaya. Perhatikan baik-baik bagian ini. Seseorang mendadak menerobos, menuntut data genetik dalam 30 detik. Atau semua hancur. Seorang bocah berambut hijau kebingungan. Kenapa mereka tidak langsung menyerang saja? Dia menjawab tajam. Apa mau bernasib sama? Pengawas Li sudah turun tangan. Jadi gegabah hanya membuat terlihat payah. Bos ketiga memaki kebodohannya.
sambil mengintip dari jendela. Lei menyadari Xiao Wei sedang menahan pasukan musuh di bawah sana. MC hanya berkata, "Aku makan duluan." Pasangannya langsung ngamuk karena jam sarapan sudah lewat. Amarahnya melonjak 245 poin. Kawa menjelaskan, Xiao sedang menunda musuh karena datanya rusak. Memberi waktu mereka kabur. Pemimpin yang terikat itu menuntut kebebasan. Tapi MC malah memberinya tendangan telak. Tidak masalah. Perawat itu panik meneriaki tuan mudanya. Memberitahu posisinya ada di lab lantai 3. Mendengar teriakan itu, si rambut hijau langsung panik. Itu suara Miaur. Mereka harus segera menyelamatkannya. Tapi Master ketiga malah menampar anak buahnya dan memerintahkan serangan peledak. MC pun mungkul menghadapi tuan muda. Hao Yeye. Super kesal. Pemimpin Hoi mengancam agar data diserahkan. Atau mereka semua akan tamat riwayatnya hari ini juga. Si Pirang tampak bingung. Master ketiga meremehkan. Menyebut hanya ada 3 orang di Jiang yang mampu mengalahkan pasukan sebanyak ini sendirian. Tapi jagoan kita dengan mantap menjawab, "Aku bisa melakukannya." MC dengan sigap melompat mundur. Bocah itu mengejek. Kalau pamer kekuatan sekarang adalah hal bodoh. Sambil menatap garang, si rambut ungu menantang apa pemuda itu ingin segera tamat. Di sisi lain, Zole bersikeras ingin turun membantu temannya. Tapi Kintua melarang keras agar dia tidak gegabah mengorbankan nyawanya dengan kekuatan biasa. Sang pemimpin memaksa pria tua itu menulis ulang datanya. Sementara sang suster menyuruh saudarinya tenang dan mengakui kesalahan. Gadis itu lalu dengan polosnya bertanya apakah Xiao Bei akan menyukainya. Jawabannya jelas, iya, sambil tersenyum menggoda. Suster itu bilang, antrean pelamarnya bahkan bisa memanjang sampai ke Sengjing. Gadis itu malah mengejek standar wanita itu sangat rendah, membuatnya murka. Di luar, bos ketiga mulai menghajar pahlawan kita. Dia memuji gerakan anak itu lumayan, tapi mengancam, kalau tidak, segera rileks. Dia akan hangus terbakar dalam 3 serangan. Bisa tebak reaksinya? MC tersenyum santai, mengklaim 3 gerakan cukup meratakan mereka semua. Merasa sangat diremehkan, salah satu bawahan langsung menyerang bocah itu. Tapi Zole melompat tepat waktu untuk menyelamatkannya. Sayangnya, dia terkena serangan telak dan jatuh menimpa temannya. Bos ketiga tertawa mengejek. Bertanya, apa anak itu cuma bisa sembunyi di balik punggung wanita. Untuk menyelesaikan masalah, para kroco musuh pun ikut-ikutan menyorakinya. Memanggilnya pengecut karena berlindung di balik tubuh seorang gadis. Super kesal, gadis itu membalas tajam kalau Xiao Bai jauh melebihi pahlawan itu. Jadi jangan bertingkah so hebat. Namun, Chen menyuruhnya untuk bergerak. Dan gadis itu pun langsung melesat menyingkir. Bos kemudian mengirim preman-premannya mengejar si Pirang. Dengan wajah penuh amarah, Yu langsung memerintahkan sistem untuk membereskan kekacauan ini. Mendadak sebuah mobil melaju, mendekat. Seorang wanita turun dan mulai memarahi Xiao. Membuatnya menjadi sangat gelisah. Wanita itu ternyata Go Zihao, putri sulung keluarga Gat. Salah satu dari 3 penguasa besar di Zhang. Pahlawan kita kebingungan melihatnya, mengamuk 10 kali lipat dari biasanya. Di saat yang sama, Lei membentak marah, mempertanyakan di mana Chen menaruh matanya. Kemudian, si Pirang dengan santai memperkenalkan dirinya kepada jagoan kita, membuat temannya cemburu buta dan menyebutnya sangat menyebalkan. Tiba-tiba, Kawa muncul mengejutkan. Gao menyapa pria tua itu dengan hangat, memuji setinggi langit bahwa keterampilan modifikasi genetiknya benar-benar luar biasa hebat. Dia yakin teknologi ini bisa menyelamatkan kiamat jika dibagikan. Tapi Chen merespon sinis, haruskah itu diserahkan ke keluarga Gao? Sampai di sini dulu. Ya, Gao memamerkan bahwa keluarganya punya tim riset super lengkap. Mari nantikan kelanjutannya. Mari kita mulai teman-teman. Sambil menyeringai, si Pirang memancing amarahnya dengan menyuruh keluarganya maju sendiri. Haris selalu menyuruh putranya berpikir jernih, menegaskan bahwa keluarga mereka adalah pelayan terbaik bagi siapapun. Sang host melompat masuk dan membalas bahwa dia salah orang. Membuat suasana makin panas. Kakek itu pun menyela, menyebut teknologi modifikasi genetik yang dia buat cuma barang remeh. Tiba-tiba, preman rambut ungu muncul dan bertanya apakah obrolan mereka sudah selesai. Si Pirang bingung. Tapi Zo, tanpa basa-basi menuntut mereka
menyerahkan data modifikasi genetik itu. Kau sadar, pria ini rakus. Bahkan menyebut semua keluarga elit harus bersujud jika dia mendapatkan datanya. Melihat kelakuan ini, Yu menyebut bosnya terlalu percaya diri karena merasa didukung asosiasi hewan liar. Wah, Zhou langsung menodongkan pistol. Dia mengancam bukan orang sabar dan muak dengan anak itu. Bos yang murka menyuruh anak buahnya melempar mereka ke dalam gedung. Dan boom, dilempar sungguhan. Zhou menebak Chen sengaja menyuruh Xiao menjaga risetnya. Tapi kakaknya meledek otaknya tidak sepintar itu. Meski begitu, Olkin tetap percaya penuh pada kemampuan Chen untuk menyelamatkan mereka. Hidup-hidup! Tanpa pilihan lain, Haris terpaksa percaya. Sementara di luar sana, Xiao malah asyik menyalakan peledak. Peledak dilempar lurus ke arah gedung, dan ledakan dahsyat terjadi. Sambil tersenyum sinis, bos yakin bocah itu tidak akan bangun. Saat anak buahnya ragu, dia menegaskan mereka sudah memakai bahan peledak dalam jumlah sangat gila. Perhatikan baik-baik di sini. Pahlawan kita muncul dari kepulan asap, menegur pria itu jangan main api. Xiao sampai melongo dan bergumam. Apa bocah ini sungguhan seorang monster? Zhou langsung memberitahu bosnya kalau mereka sudah kalah. Tapi, bosnya merasa dia meremehkan situasinya. Gao mengejek mereka. Apa iya? Senjata receh begitu bisa mengalahkan tim kuatnya. Tapi diam-diam dia berbisik menanyakan ke MC apa mananya tanpa cooldown. MC cuma menjawab, tidak tak. Mendengar itu, rasa percaya diri si gadis langsung hancur. Di sisi lain, Xiao nekat meneriakkan perintah tembak. Si pirang panik dalam hati. Sadar senjatanya terlalu banyak dan dia tidak akan bisa kabur. Tidak mau menyerah, dia mengerahkan kekuatannya untuk mengubah semua senjata mematikan itu menjadi pistol mainan. Melihat itu, bos ketiga melongo kebingungan. Tiba-tiba seseorang berteriak heboh karena senjata asli berpindah ke mereka. Ternyata itu Wei dan timnya. Tanpa basa-basi, pahlawan kita melompat ke mobil dan mereka langsung kabur. Saat di perjalanan, salah satu anak berteriak panik memperingatkan datangnya hujan asam. Pemandangannya sungguh liar. Mereka semua berdesakan di dalam mobil. Lalu pahlawan kita menyuruh sopir tancap gas ke sekolah. Kalian bisa rasakan paniknya kan? Mereka langsung histeris. Karena sekolah itu adalah zona terlarang sarang monster. Tapi bocah itu malah tersenyum lebar dan menyuruh tancap gas. Si pirang meledak marah, mengingatkan itu zona bahaya. Kalau mau digigit monster, suruh saja dia pergi sendiri. Lalu Wei menyela hujan asam sudah turun. Para tetua juga takjub MC berhasil menjaga mobil tetap utuh. MC mengakui dia tidak bisa menghadapi kiamat ini sendirian. Jadi, dia bertekad melatih kekuatan semua orang agar saling melindungi. Beralih ke sekolah dasar. Seekor kucing iblis mengendap-endap mengincar dua bocah kecil. Monster itu melompat. Dan boom, Wei menjatuhkannya dengan keras. MC yakin mereka aman selama ada wanita kuat ini. Chen penasaran dengan kekuatan Super Wei. Dan dia malah bercanda soal menjadi tak terkalahkan di permainan kelereng. Sungguh gila. Kekuatan kelereng tak terbatas milik Wei ternyata juga meningkatkan kemampuan. Bertarungnya dengan sangat drastis. Seorang anak kecil polos bertanya, apa dia datang menyelamatkan mereka? Dan dijawab iya, asalkan mereka menurut. Lalu Wei bertanya, apa bocah itu melihat anak bernama Chen Yuqing dari kelas tahun ketiga? Jawabannya, tidak. Tiba-tiba terdengar jeritan yang sangat kencang. Dan wanita itu tanpa ragu maju untuk memeriksanya. Dia menendang pintunya terbuka, membuat jalan masuk yang sangat epik. Ternyata cuman bocah botak yang sedang mencari perhatian depan gadis menyebalkan. Wei pun kembali menanyakan keberadaan Chen Yuqing. Pak Guru menjelaskan, mereka terjebak sejak dunia menjadi gila. Dan stok makanan kantin sudah lama kosong, katanya. Gerombolan orang dan monster menyerbu tempat itu pagi ini. Mengubah sekolah menjadi neraka kekacauan. Mendengar penjelasan itu, Wei langsung berlari keluar sambil menyuruh Cho agar tetap waspada. Menghaga area. Dan lihat, MC malah asyik menghajar pria acak. Menurut kalian kenapa? Ayo, kita saksikan kisah epik ini. Penasaran? Wei bertanya soal pria yang dihajar tadi. 10 menit lalu, jagoan kita sedang mencari Xiaoqing. Saat seseorang tiba-tiba mendekat, pria berambut pirang itu mengaku sebagai kakak Yuqing dan memaksa ingin membawanya pulang sekarang juga. Tapi gerombolan pria aneh itu
malah membenarkannya. Semua jadi kebingungan. Jagoan kita bilang dia rutin mengecek adiknya di sekolah setiap minggu, dan heran kenapa pria itu tidak mengenalnya sama sekali. Tapi pria aneh itu bersikeras tidak akan membiarkan anak tersebut pergi dengan sembarang orang, tanpa ada bukti yang jelas. Dengan tangan terlipat santai, Yu merasa ini sangat mencurigakan dan menyatakan tidak ada anak yang boleh pergi kecuali pria itu. Membuktikan dirinya sungguh seorang guru, pria itu lalu menyuruh anak-anak menyebutkan identitasnya. Dan mereka pun kompak berteriak memanggil Guru Zhao sambil tersenyum lebar. Guru itu menyuruh bocah tersebut pergi. Tapi tokoh utama kita menolak karena hal itu sama sekali tidak membuktikan dia adalah kakak kandung Xiao King. Mendengar hal itu, pria tersebut murka. Tapi si bocah malah asyik bercanda. Menyebutnya bukan Profesor Zhao, melainkan mutan dengan otak yang sudah membeku. Dengan tatapan tajam, jagoan kita menantang pria itu untuk menelepon ibunya sebagai bukti atau dia akan segera dihabisi di tempat. Guru tersebut langsung menyerang, tapi pukulannya ditangkis mudah seolah itu bukan apa-apa. Jagoan kita kemudian menyuruh adiknya bersembunyi dengan aman. Dan bocah itu dengan ceria membalas kalau dia sudah bersembunyi. Kini gemetar ketakutan, guru tersebut mulai memohon kepada anak itu agar tidak meneruskan perkelahian ini, tapi permohonan itu terhenti oleh pukulan super dahsyat tokoh utama yang langsung menerbangkannya. Coba kalian perhatikan momen ini. Wei mendadak muncul dan bertanya apakah si jagoan mengubur saudarinya. Namun, anak itu melompat keluar memanggil kakaknya. Mereka segera berlari dan berpelukan hangat. Di latar belakang, si perundung malah bercanda menyebut perayaan kakak beradik ini masih belum usai. Yu kemudian menanyakan kabar Jiu Gao dan timnya. Wei menjawab tidak tahu, tapi bercanda menebak Gao mungkin sedang mengajari para monster itu membaca. Sementara itu, di sudut sekolah yang berbeda, Haris sedang menghabisi monster sambil mengejeknya sebagai pemula, yang membuat pilihan bertahan hidup paling konyol. Dengan tangan terulur mantap, dia berseru akan menyaksikan langsung transformasi monster tersebut. Dari kehauan, si perundung mengakui kekuatan mental gadis kaya itu sangat luar biasa. Sambil tertawa lepas, Chen menyeletuk itu mirip kekuatan legendaris milik Tang. Komentar ini membuatnya meledak marah. Tingkat emosinya menembus angka 6.000 dan memicu kekacauan besar. Tepat pada momen ini, guru datang dan kebingungan bertanya, apakah mereka semua memiliki kekuatan super? Sambil menjewer telinga temannya. Haris membenarkan hal itu dan menyuruh semua orang segera pergi dari sana. Wanita tersebut mulai mengucapkan terima kasih. Tapi anak-anak berseru santai agar dia tidak perlu sok menjadi pahlawan di situasi berbahaya ini. Gao penasaran kenapa Yu tidak memanfaatkan momen berharga tersebut. Kita sama-sama tak menyangka ini. Sistem mendadak berbunyi, memberi Yu 10 juta koin. Dia hanya terdiam menatap layarnya, berpikir semuanya sudah selesai. Wanita berkacamata itu pun akhirnya mengerti dan tetap merasa sangat bersyukur atas bantuan mereka. Salah satu anggota kru lalu bertanya, apakah mereka tidak harus mengurus anak-anak? Tapi tokoh utama membalas santai, masih banyak taman kanak-kanak lain di sekitar. Haris setuju, merasa situasi sangat mencurigakan. Setelah gelap dan pria botak menyarankan memberi sang guru buah. Si perundung menyuruh semua diam, sementara si pirang terpukau menyadari pria ini sangat berbeda. Tiba-tiba sirine berbunyi nyaring, dan Gao panik menyadari itu adalah alarm tanda bahaya. Monster di sekitar mengintip keluar, sementara gelombang mirip hujan asam masih terus turun. Sepertinya mereka terpaksa menginap di sekolah. Dengan penuh wibawa, tokoh utama kita mengumumkan langkah pertama adalah membersihkan seluruh ancaman yang bersembunyi. Si preman berseru percaya diri akan membereskan lantai tengah, membanggakan serangannya yang tidak pernah meleset. Di sisi lain, Haris yakin keluarga gua akan segera menemukan mereka. Saat semua orang sibuk melawan monster, tokoh utama bergegas menjemput si kakek dan akan segera mengunci seluruh sekolah. Anehnya, kakek itu santai bermain tablet sementara monster terus memukul jendela di dekatnya. Tokoh utama menyergap, menumbangkan monster itu tanpa kesulitan. Keluar dengan gaya keren, energinya sungguh luar biasa.
Krisis di sekolah tampaknya sudah tertangani. Saat mereka berkumpul kembali, tokoh utama menyatakan kalau ini jelas merupakan ulah dari sang perawat. Dia menghampiri mereka, melaporkan lantai 1 sudah aman, walau hanya 5 anak yang selamat. Si Pirang lalu panik bertanya pada Gao, apakah mereka bisa kabur? Haris menjawab peluangnya hanya 30%, tapi pahlawan kita tetap semangat. Sang wanita kesal memperingatkan bahwa itu sudah skenario terbaik. Bocah itu berseru mantap. Kakaknya yang terhebat, dan dia sangat percaya kepadanya. Mendengar itu, Gaul berteriak mengingatkan agar tidak percaya begitu saja. Karena nyawa semua orang di sini sangat penting. Si rambut merah bertanya peluang selamat mereka. Nah, kalian pasti merinding dengar ini. Gadis kaya membalas, 100% jika sembunyi, dan 0 besar jika ditemukan. Tersenyum menantang, jagoan kita menyebut ini mendebarkan. Sinner heran bertanya, mungkinkah peluangnya tetap 0? Dengan keterampilan mereka, kalian siap. Ayo masuk ke cerita. Gila ini. Si Pirang pasrah. Membuat pria botak itu langsung stres berat. Karakter utama kita dengan semangat malah bertanya monster apa yang akan datang hari ini. Semua berharap Sin punya rencana matang. Sayangnya, tidak. Tapi cowok itu tersenyum dan punya satu ide. Dia bertanya pada sistem soal fitur baru. Dan muncullah modifikasi genetik. Lin yang mulai kesal, langsung menariknya untuk menghentikan ketegangan. Sambil menggenggam tangan gadis itu, dia tersenyum tenang. Berjanji akan melakukan sesuatu yang epik malam ini. Menjelang malam, dia malah menggelar pesta makan dan melayani adiknya dengan sangat perhatian. Selesai makan, mereka bersiap tempur. Sang MC menoleh dan mengumumkan bahwa para tamu istimewa telah tiba. Monster mendekat. Chin mengeluh dagingnya belum matang. Sementara si rambut merah menolak diam saja menunggu diserang. Chin angkat tangan. Santai, berkata dia masih bisa menunggu dagingnya matang. Kakek itu percaya, masakan Chen Yu pasti enak. Sambil tersenyum tipis, cowok kita ini langsung berterima kasih. Kakek memang punya selera bagus. Tiba-tiba si Pirang langsung memukul kepalanya. Cepat beritahu rencananya, tidak ada yang mau tumbang di sini. Sang MC lalu bertanya, apakah kakek sudah kenyang? Chin merasa lumayan puas. Sang pahlawan lalu memecah suasana, menyajikan anggur hangat dan daging monster spesial malam ini. Si Pirang menyuruh Juole mengintai tanpa bertarung, lalu meminta Wei bersiap untuk menciptakan kabut asap pelindung. Wei dan si selebgram adalah tipe serangan area. Jadi, mereka disuruh santai dulu sampai monster masuk ke taman bermain. Haris langsung menyela, bilang kalau dia juga tipe serangan area. Tahan dulu. Perhatikan ini. Sang MC menahannya karena dia adalah senjata rahasia untuk momen epik. Si rambut merah yang merupakan tipe pendukung akan membuat strategi setelah Juole kembali. Sang pemimpin menyuruh Fei menjaga Chuyao. Lalu ada yang bertanya apa sebenarnya rencana jagoan kita ini? Tersenyum misterius. Yu bersiap menyambut tamunya. Di luar sekolah, seekor monster muncul dan protagonis kita langsung melayangkan pukulan telak. Namun, monster itu tiba-tiba terkena tembakan kelereng dari jauh. Wei menyuruh mereka berhenti meremehkan kemampuannya. Melipat tangannya, selebgram itu sombong bilang monster-monster itu bodoh. Dan Nona Gao terlalu panik, si rambut merah langsung membantah. Menegaskan bahwa kabut Wei yang baru saja menyelamatkan nyawa mereka. Kalau tidak, pestanya hancur berantakan. Saat mereka asyik berdebat, seekor monster merangkak maju dan mendadak terbakar. Melihat kejutan itu, para gadis menyuruh si Pirang menjauh. Tiba-tiba suara ledakan keras mengejutkan mereka semua. Gao yang panik langsung berteriak memanggil jagoan kita bodoh. Lei berniat membantu, tapi si Pirang bercanda membiarkannya asal jangan sampai membawa masalah buat tim. Zo yang emosi bertanya maksudnya apa. Lalu Gao menjelaskan bahwa ledakan terkuat pun tidak mempan pada cowok itu. Temannya angkat bahu, menyuruh Su, jangan bersikap manja, karena dunia sedang hancur. Kalian pasti memikirkan hal yang sama denganku. Dia pasti selamat dari ledakan gila tadi. Tiba-tiba, pintu hancur berantakan. 3 gadis menatap tajam dari atas balkon, dan ternyata sosok itu adalah Juole. Chu panik ingin turun, tapi Wei menahannya. Yakin banget kalau cowok itu kuat seperti kecoa abadi. Sambil tersenyum, si selebgram setuju dan yakin si bos besar tidak akan pernah mengecewakan mereka. Si rambut merah menatap cemas.
berdoa dari jauh agar temannya baik-baik saja. Di luar, dia terbatuk, terkena asap. Sambil bercanda, dia bilang, monster ini sepertinya suka daging panggang. Mendengarnya Faye, yakin, dia punya aura pemimpin sejati. Sang jaguar lalu berseru, langkah kecil monster ini adalah lompatan besar bagi spesies mereka. Semua melongo melihat Chen Yu tertawa santai di sana. Le Canggung bertanya apa dia kedinginan. Dia bingung, lalu sadar bajunya hancur. Dia buru-buru berpakaian saat gelombang monster kembali muncul. Zhou menegaskan, pertahanan markas adalah kunci utama. Dia maju mengecek gerombolan musuh. Sementara si rambut merah ragu, Chen Yu sanggup. Dari atas, Wei bersiap menembakkan kelereng lagi. Seekor monster mengendap, mendekati protagonis kita dengan bau busuk. Tapi monster itu malah kaget mencium aroma jagoan kita. Yu tersenyum sinis bilang dia baru saja makan enak. Membuat monster itu langsung mengamuk. Cowok itu menyuruh Sinner beraksi. Membuat Wei langsung buru-buru menutup kedua telinganya rapat-rapat. Lewat megafon, si selebgram berteriak asal-asalan mengeluarkan suara bising luar biasa. Monster-monster itu langsung pusing dibuatnya. Kalian lihat sendiri kan? Keren abis. Tapi gawat. Musuh mulai menyadari sumber suara itu. Ikuti terus ceritanya bersama saya. Semua monster zona terlarang kini meluncur liar mengincar posisi mereka. Faye dengan cemas langsung melindungi adik sang bos. Sambil berlutut, dia berjanji akan menolong kakak Cuyao. Dia menyuruh si kecil masuk kamar sambil memberikan satu permen manis. Gadis kecil itu membalas ceria. Pastikan dia pulang dengan selamat. Sambil tersenyum, anak itu menolak manis permennya. Tiba-tiba, si rambut merah berteriak panik karena gerombolan monster lain mulai berdatangan. Tetap tenang dan santai, dia sangat yakin Chen Yu bisa mengatasinya. Tapi Wei bergumam kesal. Cowok itu benar-benar magnet pembuat masalah. Di sisi lain, sang bos mengejek krunya yang takut celaka. Pria botak itu menyangkal dan menyebutnya sebagai nasib sial saja. Bos utama memanggilnya kembali. Sambil bersantai, anak buahnya mengaku kalau tanpa tim, dia pasti kalah. Lupakan soal skill epic. Sang pahlawan merebut rokoknya sambil bercanda soal bahaya merokok bagi kesehatan. Saat nasihat kocak ini diberikan, segerombolan zombie mendekat. Masih dengan gaya kerennya, MC menyuruh mereka menyingkir. Sontak anak buahnya langsung berjanji akan terus menempel ketat pada sang bos. Mulai sekarang, sambil tersenyum, sang pahlawan memanggil sistemnya. Boom! Dia menukar 43.000 poin kemarahan demi peningkatan luar biasa. Fokus ke sini! Mod genetik dan kekuatan cahayanya langsung terbuka sempurna. Di tengah suasana mencekam, dia sesumbar malam ini akan sangat santai sambil mengeluarkan item. Kekuatannya, sekali teguk, boom! Dia bersinar layaknya Super Saiyan, membuat Xiang kebingungan melihat aksinya dari jauh. Dengan tatapan tajam, si pirang menegaskan tak peduli siapa zombie itu sebelumnya. Dia melempar permen energi ke arah monster dengan sekuat tenaga, membuat yang lain cemburu melihatnya. Tinju pahlawan kita menyala memberikan pukulan super dahsyat langsung pada zombie itu. Semua takjub dan bingung. Yu menoleh santai dan mengklaim sekarang bisa melihat jelas titik lemah mereka. Dia langsung melesat dan menghabisi para zombie itu, seolah bukan apa-apa. Yao terpana melihat kekuatan Chen Yu. Tiba-tiba Lei berteriak keras memperingatkan bosnya untuk segera berhati-hati. Seekor zombie menyerang, tapi dia menghindar santai sambil menceramahinya. Merasa dikurangi, si pirang bersiap untuk serangan balasan yang jauh lebih besar. Satu pukulan kilat membuat zombie itu terlempar. Semua orang sangat terkejut melihat gaya serangannya. Zhou takjub dengan kekuatannya. Wei menganggapnya pamer. Dan si rambut merah sungguh tidak menyangka. Gao khawatir ketenaran ini akan memancing si raksasa. Tapi Qin yakin Chen Yu sudah merencanakan semuanya. Ponsel influencer itu bergetar. Saat fajar menyingsing, pahlawan kita sukses mengalahkan monster terakhir dengan mudah. Kalian bisa menebak kelanjutannya kan? Si pirang datang mengejek dan mengajaknya melihat drama distrik barat. Yu bersikap masa bodoh soal keluarga Gao. Namun, wanita itu terus saja berteriak keras memanggilnya. Akhirnya, kelompok kocak ini pergi menuju ke distrik barat. Kemudian, Chen merekam vlog kocaknya. Dengan bangga menceritakan sistem aneh yang memungkinkannya untuk membeli barang hebat apapun. Dari toko rahasianya, dia bisa meraup banyak keuntungan
hanya dengan menjahili para gadis sombong atau dewi di sekitarnya. Anggota krunya beragam, dari Zole si petarung, Lin Bewe si mantan penindas, Fekyo si rambut merah, hingga Suniner sang influencer. Terakhir ada Gaju dari keluarga kaya dan saudarinya, Chen Yuking. Tiba-tiba Kua berseru, "Ini saatnya berangkat." Yu santai memanggilnya sang ahli genetika. Si Pirang sangat penasaran siapa dalam kekacauan di distrik luar Gagu. Tak lama kemudian, perjalanan mereka terhenti di tengah jalan. Wanita berambut biru muncul dan Mayor Zhang berkeras mengawal sang nyonya muda pulang dengan aman. Dari ancaman sisa monster di kota, dia membuka jalan dan Gao pun mengucapkan rasa terima kasih. Tiba-tiba, si Pirang melompat heroik dan menyuruh semua orang untuk bersiap bertahan. Dia curiga kebaikan itu adalah jebakan maut. Sang mayor yang kebingungan langsung mempertanyakan siapa sebenarnya anak aneh ini. Krunya maju penuh kebanggaan, memperkenalkan dirinya sebagai bos besar dengan kekuatan paling tak terkalahkan di seluruh alam semesta. Wanita itu sangat kesal dan langsung menanyakan dari mana orang sombong ini berasal. Pahlawan kita menyadari dia sedang diremehkan, dan sang mayor memperingatkan keras bahwa dia sedang bermain api. Pukulan telak sang petugas ditangkis dengan sangat mudah. Sambil tersenyum jahil, dia malah menantang nomor telepon sebagai taruhan jika petugas itu kalah. Sampai di sini dulu, kawan. Tembakan sang mayor menjatuhkan pemimpin itu. Bikin penasaran kelanjutannya, kan? Ayo kumpul, kita mulai. Saat Jiang menyuruh bocah itu minta tolong pada penguasa kegelapan. Sambil menatap tajam, Mayor berkata, "Inilah akibat kalau berani macam-macam." Gao panik. Dia langsung meneriaki Jiangling, menanyakan dari mana nyali sebesar itu. Sang pejabat langsung merespon, menegaskan statusnya sebagai mayor militer, bukan pengawal pribadi Gao. Jadi ngapain juga repot-repot menuruti perintah anak manja? Qiwo menyela, protes kalau status militer tidak memberinya hak untuk asal melenyapkan orang. Tapi Yang cuma angkat bahu, santai tanpa dosa. Seseorang berkomentar ini murni kekacauan gila, di mana manusia tidak mungkin mengendalikan segalanya. Pihak militer malah membelanya. Bilang tidak ada satupun yang bisa mencegahnya kalau dia mau menyingkirkan targetnya. Langsung ganti topik. Zhang mengingatkan Gao kalau presiden sudah menunggu. Tapi sang influencer merasa ada aura aneh, menyarankan mereka jangan sampai ikut wanita itu. Sang mayor mendengus. Sama sekali tidak paham jalan pikiran si pengecut Xiaobaya. Dia terus menggerutu. Merasa sial harus dikirim cuma untuk menangkap kelompok cecunguk ini. Sambil nyinggir jagoan kita. Meledek itu, pamer kekuatan militer yang solid. Wanita itu kaget setengah mati melihatnya masih berdiri santai. Chen asik meniru wajah kagetnya. Membuatnya makin mendidih. Mengacungkan senjata, dia membentak bocah itu terlalu bodoh karena merasa hebat cuma modal sedikit. Kekuatan super. Jiang mengancam. Tuan ketiga Xiao bilang, kalau target tidak bisa ditangkap, kami diizinkan untuk langsung menyingkirkannya. Tanpa gentar sedikit pun, sang pahlawan menyindir kalau mayor itu sekarang cuma turun kasta, jadi pesuruh orang. Sekarang perhatikan bagian gila ini. Wanita itu mengamuk dan menembak, tapi jagoan kita santai menghindari semua hujanan peluru. Persis kayak pemain pro lagi main game, tak butuh waktu lama. Militer sadar, peluru mereka sudah habis. Yu melangkah maju, membiarkannya berteriak sepuas hati. Dan sindiran tajam ini kembali bikin dia emosi parah. Kehabisan opsi, Zhang nekat maju untuk pertarungan jarak dekat. Tapi lagi-lagi, bocah itu gampang menghindarinya. Sambil mengelak pukulan, protagonis menyindir Xiao yang harus repot menyewa militer demi mengurus krunya. Panik nih! Jagoan kita sadar hampir masuk perangkap Xiao Obai. Tiba-tiba Gao menyela, berseru ada pengkhianat di wilayah barat. Dan Mayor Jiang datang khusus untuk mengurusnya. Begitu mendengar itu, si perwira militer langsung hormat melayani nyonya muda. Lalu seluruh krunya ikut berlutut. Bingung! Pahlawan kita bergumam. Apa adegan klise ini cuma berlaku buat karakter utama? Wei bertanya kenapa dia ngedumel. Dan Chen menjawab santai. Kalau beberapa orang memang ditakdirkan apes. Di tempat lain Xiao memperingatkan ketua keluarga Gao bahwa Jiu itu keras kepala. Jadi dia harus cepat mengambil keputusan tegas. Seseorang menegaskan kalau kru kapok membuat kesalahan. Lalu segera bertanya,
di mana keberadaan si Nyonya Muda. Si bocah rambut ungu mengaku begadang semalaman demi mengacaukan sistem pendengaran dan ingatan. Target nih, kalian pasti kaget lihat ini. Tiba-tiba pintunya didobrak sangat keras dan muncul Mayor Jiangling siap bertugas. Satu pria ngamuk mempertanyakan, ngapain orang militer ikut campur di sini? Saat Jiang sama Jiu muncul dan mendorong si pembuli sekuat tenaga. Dia berteriak tidak takut lagi, tapi pembuli itu malah membalas menamparnya. Dengan penuh amarah, Xiao memanggilnya Rubah. Lalu memerintahkan si Rubah mengikat cewek pirang itu dan membawanya pergi. Sambil menarik senjatanya, perwira militer itu membual rencananya sempurna dan menegaskan dia bukan orang sembarangan. Sama sekali buta ada senjata membidik kepalanya, Xiao asyik tertawa. Berpikir hari ini dia bakal pesta pora. Tapi senyumnya luntur saat melihat pistol mayor justru mengarah kepadanya. Dari belakang protagonis kita muncul, sengaja datang untuk mengejeknya lagi. Melihat si pirang, Bai Yeye langsung memaki kasar. Menyebutnya sampah dan menuduh Jiangling sudah berkhianat. Sambil tersenyum lebar, sang pahlawan membalas. Maaf, dia pede mengaku sebagai orang baik, beda dari mereka yang berlagak bakal hidup abadi. Si penindas akhirnya sadar lagi diejek dan itu bikin jagoan kita puas. Tapi tunggu, tiba-tiba penjahat gila itu malah meledak dalam tawa jahat. Dia bertanya sinis. Apa mereka pikir cuma mereka yang punya kekuatan super? Gao merespon takjub. Wow, kamu nemu orang kuat lainnya. Sambil menyeringai, Xiao merayu si pirang agar mau jadi pacarnya, sambil menjanjikan jaminan keselamatan mutlak untuk keluarganya. Dalam hatinya, pahlawan kita mikir, apa masih banyak orang yang lebih kuat? Apa cuma aku yang punya sistem super ini? Dia lalu nekat memancing. Pura-pura pamer kalau cuma dia satu-satunya yang bisa memanen buah. Kemampuan! Dia menyindir, apa kepala sang master ikut hangus saat ledakan? Si penindas malah tertawa meremehkan. Menuduh Chen Yu cuma mencuri buah kemampuan buat pura-pura kuat, lalu sesumbar bakal mencari pengguna kekuatan sungguhan. Kalian siap melihat berbagai kemampuan gila keluarganya? Ayo, ikuti aku melihat kisah seru ini. Tim kecewa. Karena si pembual itu cuma omong kosong. Sementara Bos Gao bertanya pada putri pirangnya. Dia menjawab itu. Chen Yu sang kurir dari Jiang Cheng. Ayahnya mendadak terdiam 1000 bahasa. Bos Gao yakin kurir itu memamerkan kekuatannya dan mendapat keahlian khusus karenanya. Sang bos heran, kenapa memberikan teknologi berharga pada rakyat biasa dibanding keluarga kayanya. Pria tua itu mencoba menjelaskan, tapi sang bos malah menganggap bocah itu sekadar subjek eksperimen. Jiho mencoba membantah, tapi ayahnya langsung menyela. Kelas atas tidak boleh mengasihani kaum rendahan. Gadis itu bersikeras, membuat ayahnya kesal dan bertanya, apa dia menyukai kurir rendahan itu? Si pirang menyangkal dengan gugup. Tanpa basa-basi, sang bos bersumpah akan menendang bocah itu. Sang putri pirang memohon agar Tuan Gao tidak bertindak gegabah. Menjelaskan mereka kini satu tim, tapi ayahnya menolak ide itu. Bos keluarga mencibir. Kurir itu cuma beruntung. Ibarat kucing buta yang tak sengaja menemukan tikus gemuk. Jiho mengangguk, menyarankan mereka bisa merekrut pengguna kekuatan lain untuk menjatuhkannya. Dalam situasi panas ini, sang bos menyuruh anak buahnya merampas kekuatan Chen dan mengusirnya. Tapi si pria tua menyela. Bos mencoba mendebat dan menyuruh Dr. Chin untuk tidak khawatir. Masih ada banyak subjek eksperimen. Perhatikan baik-baik bagian ini. Dr. Qin bilang bos salah besar karena dia belum tahu cara memanen kekuatannya. Otak bos pun langsung berputar cepat. Qin menegaskan, Chen Yu mungkin satu-satunya orang di dunia yang bisa menumbuhkan buah keahlian. Semua orang syok berat, sangat dramatis. Yu menyatakan dia ogah gabung dengan keluarga Gao jika hanya sebagai bawahan. Mendadak ganti topik. Bos keluarga malah memanggil bocah itu menantu. Benar-benar mempermalukan putrinya. Bawahan botak itu memanggil Chen ipar. Bilang mereka kini keluarga besar. Yu bercanda standar keluarga ini terlalu tinggi. Dia takut jatuh hancur. Si bawahan meyakinkan dia takkan jatuh, berjanji akan terus mendukungnya penuh. Tapi jagoan kita merasa itu kurang. Dia menyindir bahwa bos keluarga itu jenius tersembunyi. Jiho tampak kesal. Dia mengomel kurir itu mulai sombong karena mendapat sedikit rasa hormat. Si bawahan ikut setuju dengan calon ipar.
menyuruhnya mengajukan syarat apa saja yang dia mau. Mata sang pahlawan langsung berbinar menantang. Bos mengizinkan segalanya, asalkan keluarga Gao mampu menanganinya. Jagoan kita melirik si gadis pirang, membuatnya jadi sangat gelisah. Kalian pasti tahu dia cuman main-main. Dia minta putri bos menikahi si ungu, yang langsung berlutut memohon restu. Sangat malu. Jiho bertanya, apa Chen Yu sudah bosan hidup? Sambil tertawa canggung, Chen bilang itu cuma candaan agar tidak kaku. Bos langsung memotong, bertanya apa syarat mutlak agar jagoan kita mau bergabung. Tanpa basa-basi, Chen menolak keras judi atau hal ilegal. Dia harap sang bos paham. Mendengar ini, sang bos kegirangan luar biasa seperti baru mendapat undian gratis. Xiao yang masih berlutut memperingatkan si pirang. Bocah itu sama sekali tidak pantas dipercaya. Tapi Jiho cuma menghela napas. Kemudian rekan pahlawan kita berbisik. Mantap, kenapa tidak ambil alih sisi barat saja? Daripada bekerja untuk bos pemarah itu. Karakter utama kita punya rencana gila. Dia sengaja membuai musuh agar mereka lengah sepenuhnya. Sangat licik. Temannya menyarankan bergerak malam ini. Tapi karakter utama kita menjawab, tidak. Kita harus menyembunyikan kekuatan dan menunggu momen sempurna. Bos Gao bilang mungkin bisa nanti, tapi Chen menantang tersenyum. Bagaimana kalau sekarang? Nah, disinilah kita berhenti. Dengan aura gelap, Chen menuntut kursi bos besar. Mendengar tantangan gila ini, wajah Tuan Gao langsung berubah drastis. Beraninya kamu bilang begitu. Dia membentak bocah kurang ajar itu.